Halo penggemar, bisnis yang cerdas selamat datang. Kembali ke bisnis menjelaskan sumber daya utama. Anda untuk semua hal bisnis hari ini kita akan menyelami keterampilan negosiasi yang sangat diperlukan topik yang telah membuat para pemimpin dan pembuat kesepakatan terpesona selama berabad-abad. Apakah Anda seorang pemula atau pro musim selalu ada ruang untuk mengasah kecakapan negosiasi? Anda pertama-tama apa itu negosiasi? Sederhananya itu adalah seni mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Melalui diskusi ini bukan hanya tentang menang ini, tentang menciptakan situasi menang-menang untuk semua orang yang terlibat. Anda dapat menganggap negosiasi sebagai tarian strategis yang membutuhkan kemahiran dan pemahaman. Itu adalah keterampilan yang melampaui industri dan peran membuatnya berlaku secara universal. Mengapa negosiasi begitu penting? Bayangkan mendapatkan kontrak yang menguntungkan, meredakan konflik tim atau mengamankan persyaratan yang lebih baik dengan pemasok. Pencapaian ini seringkali bergantung pada kemampuan Anda untuk bernegosiasi secara efektif. Membuat keterampilan vital di hampir semua lingkungan profesional. Sebenarnya negosiasi sangat penting sehingga dapat menjadi perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan bisnis. Sekarang mari kita lihat elemen-elemen kunci negosiasi yang sukses. Kita tidak berbicara tentang memiliki wajah poker, meskipun itu bisa berguna. Kita berbicara tentang mempersiapkan dengan cermat, meneliti rekanan Anda, tentukan tujuan Anda, dan identifikasi batna Anda. Itulah alternatif terbaik Anda untuk perjanjian yang dinegosiasikan. Batna Anda pada dasarnya menentukan batasan Anda dan memberi Anda keyakinan untuk bernegosiasi dengan lebih efektif. Mengetahui batna Anda memberdayakan Anda untuk menjauh dari kesepakatan yang buruk. Saatnya untuk fakta menyenangkan yang cepat. Tahukah Anda bahwa Presiden John F. Kennedy adalah seorang negosiator mahir selama krisis rudal Kuba? Pemahaman nuansanya tentang keseimbangan, kekuatan, dan komunikasi berpotensi menghindari bencana nuklir. Keterampilan negosiasinya adalah studi klasik tentang tetap tenang di bawah tekanan yang sangat besar. Bayangkan implikasi global jika dia bukan negosiator yang efektif. Beralih ke keterampilan komunikasi, mendengarkan secara aktif adalah game changer. Itu membantu Anda tidak hanya mendengar tetapi juga memahami apa yang diinginkan pihak lain. Teknik termasuk memparafrasekan apa yang telah Anda dengar dan mengajukan pertanyaan klarifikasi. Selain itu, memahami dan menafsirkan isyarat nonverbal seperti bahasa tubuh dapat menawarkan Anda wawasan yang lebih dalam tentang proses negosiasi. Penguasaan komunikasi seringkali membedakan negosiator yang baik dari yang hebat. Sekarang mari kita bicarakan strategi dari menang-menang hingga kalah menang. Strategi negosiasi Anda bergantung pada apa yang Anda dan rekanan Anda berdiri untuk mendapatkan atau kehilangan. Misalnya di pasar yang kompetitif, Anda mungkin menggunakan pendekatan tawar-menawar distributif yang lebih agresif. Tetapi dengan mitra bisnis jangka panjang, negosiasi berbasis kepentingan kolaboratif umumnya lebih bermanfaat. Membina hubungan jangka panjang yang resmi, menyesuaikan strategi Anda sesuai dengan situasi adalah ciri negosiator yang mahir. Dan jangan lupakan emosi. Negosiasi berisiko tinggi bisa menjadi panas. Memahami dampak emosi pada hasil sangat penting. Selalu ingat untuk mengelola stres dan tetap waspada. Menguasai emosi Anda dapat memberi Anda keunggulan penting dalam skenario negosiasi apapun. Kecerdasan emosional tidak diragukan lagi merupakan aset utama negosiasi yang efektif. Akhirnya etika itu penting, menjaga kejujuran dan transparansi. Sangat penting untuk menyelesaikannya dengan dokumen tertulis dan memantau implementasinya. Menjadi etis tidak hanya memberi Anda ketenangan pikiran, tetapi juga membangun reputasi Anda sebagai negosiator yang dapat dipercaya. Ini menyiapkan panggung untuk negosiasi dan kemitraan di masa depan. Singkatnya, negosiasi adalah kombinasi dari persiapan, strategi komunikasi, kecerdasan emosional, dan etika. Ini adalah proses pembelajaran yang berkelanjutan, dan kabar baiknya adalah Anda selalu bisa menjadi lebih baik dalam hal itu. Kami baru saja mengupas sedikit tentang subjek yang menarik ini. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat dan ingin melihat lebih banyak konten seperti ini, silakan beri jempol, bagikan dengan jaringan Anda, dan jangan lupa berlangganan saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang dunia bisnis.
Keterlibatan Anda membantu kami menghasilkan konten yang lebih berharga. Sampai jumpa di lain waktu.